Halo semuanya, perkenalkan nama saya Maya Emihanusa, program studi Informatika Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Kristen Indonesia Maluku. Materi yang kita jalani yaitu mengenal jaringan komputer. Pengenalan jaringan komputer. Network atau jaringan adalah sebuah sistem pengoperasian yang menghubungkan komputer dengan komputer lain yang dapat melakukan koneksi dengan komputer lain, seperti internet, Twitter, TikTok, Facebook, Instagram. Pengertian jaringan komputer. Menurut Frozen, di dalam bukunya yang berjudul Computer Network Tom Down Operations, disebutkan bahwa jaringan komputer adalah hubungan dari jumlah perangkat yang saling berhubung dari sejumlah yang dapat saling berkomunikasi satu sama yang lain. Perangkat yang dimaksud pada pendefinisi mencakup semua jenis perangkat komputer, yaitu komputer desktop, komputer jinjing, smart handphone, tablet, dan perangkat penghubung atau router, switch, modem, dan hub. Syarat-syarat sebuah jaringan komputer. Untuk dapat disebut sebagai sebuah jaringan komputer, terdapat 4 buah syarat yang harus dipenuhi antara lain yaitu 1. Minimal terdapat 2 buah perangkat komputer yang terhubung. Hubungan ini dapat menggunakan sarana kabel atau wired maupun nirkabel yaitu wireless. Yang kedua, terdapat pengguna di dalamnya berinteraksi dengan pengguna lainnya maupun terdapat layanan dan penyedia layanan. Yang ketiga, terdapat data yang dipertukarkan di dalamnya. Selain data juga terdapat konten atau teks multimedia maupun informasi atau hasil pengolahan data. Yang keempat, terdapat pemakaian secara bersamaan yaitu sharing. Terdapat perangkat keras hardware dan perangkat lunak software. Sifat-sifat dari jaringan komputer. Sifat-sifat dasar dari sebuah jaringan yaitu scalability, memiliki arti kemampuan untuk dapat diskalakan dengan kebutuhan pengguna jaringan komputer. Yang kedua itu social sharing, diartikan sebagai berbagai sumber daya. Dalam hal ini berarti bahwa jaringan komputer dapat digunakan untuk saling berbagi dan memakai secara bersama-sama segala sumber daya yang ada. Yang ketiga yaitu connectability, memiliki arti mudah terhubung dan dihubungkan. Hal ini berarti bahwa jaringan komputer memiliki sifat untuk mudah dihubungkan ke semua pengguna komputer. Yang terakhir yaitu wearability, memiliki arti keandalan. Hal ini berarti bahwa jaringan komputer memiliki kemampuan untuk dapat diandalkan di dalam jaringan komputer. Jaringan komputer berdasarkan media transmisi. Berdasarkan media transmisi yang digunakan jaringan komputer dibedakan menjadi 2 macam, yaitu yang pertama jaringan komputer berkabel atau wire network, yang kedua jaringan komputer tanpa kabel yaitu wireless network. Jaringan komputer berdasarkan topologi. Macam-macam topologi pada jaringan komputer. Yang pertama topologi bus, yang kedua topologi star, yang ketiga topologi peer-to-peer, yang keempat topologi ring, yang kelima topologi tree, yang keenam topologi mesh. Yang pertama topologi bus. Topologi bus merupakan paling awal digunakan di dalam model topologi pada jaringan komputer, terutama di masa awal jaringan komputer dikembangkan. Topologi bus hanya menggunakan sebuah jalur koneksi yang kemudian digunakan secara bersama-sama oleh beberapa buah komputer dan perangkat jaringan komputer terhadap lainnya. Tentu saja terdapat terminal di awal diakhiri bus jaringan ini koneksi untuk menyediakan dan menjaga koneksi di dalamnya untuk semua komputer yang terhubung. Kelebihan topologi bus. Kelebihan topologi bus sebagai berikut. Topologi bus sangat sederhana dan mudah diaplikasikan tanpa memerlukan pengetahuan teknis yang terdapat jaringan komputer. Yang kedua, topologi bus dapat digunakan untuk kebutuhan jaringan komputer dalam jangka waktu pendek atau jaringan komputer instasi atau siap saji. Yang ketiga, kecepatan pengiriman dan pertukaran data pada topologi bus relatif lebih cepat. Yang keempat, topologi bus memerlukan waktu yang relatif lebih cepat, mudah dalam penambahan jaringan komputer yang ikut bergabung di dalam jaringan komputer. Kekurangan topologi bus. Beberapa kekurangan pada topologi bus yaitu topologi bus tidak handal untuk jaringan berkecepatan tinggi. Hal ini disebabkan karena topologi bus belum mampu mengenali masalah-masalah yang disebabkan oleh beban trafik pada jaringan komputer. Topologi bus tidak cocok diterapkan pada jaringan komputer berskala besar. Pada topologi bus, apabila salah satu komputer mengalami gangguan, maka komputer lain dan jaringan komputer tersebut secara umum mengalami gangguan. Pada topologi bus memerlukan adanya perangkat tambahan untuk koneksi jarak jauh, misalkan dalam bentuk router. Topologi star. Topologi star topologi di jaringan
Jaringan komputer di mana terdapat sebuah komputer ataupun perangkat jaringan komputer berubah hub atau switch yang menjadi pusat dari semua komputer yang terhubung ke dalamnya. Kelebihan topologi star. Beberapa kelebihan pada topologi star yaitu topologi star lebih andal dalam jaringan di mana kemungkinan untuk terjadinya tabrakan paket data atau collision. Topologi star mudah diimplementasikan cukup dengan hanya menghubungkan komputer ke komputer server. Topologi star mendukung sifat scalability pada jaringan komputer di mana penambahan maupun penggangguran jumlah komputer yang scan klien yang terhubung digunakan dengan mudah dan cepat sesuai dengan kebutuhan dan kondisi. Topologi star mudah untuk diperbaiki dan dirawat termasuk juga jika ada kesalahan atau gangguan. Beberapa kekurangan pada topologi star yaitu karena sangat tergantung kepada komputer pusat atau server, maka beban trafik dan kinerja dari komputer pusat pada topologi star akan makin besar juga. Seperti poin 1, maka tergantungan yang sangat besar terhadap komputer pusat atau server yang berakibat buruk dan di jaringan pada topologi star. Pada topologi star, apabila trafik jaringan padat yang mana semua lalu lintas data melewati komputer pusat atau server akan berakibat pada lalu lintas pertukaran data yang makin melambat. Topologi peer-to-peer. Terkait dengan topologi peer-to-peer, versi umum di atas sedikit membedakan dengan topologi mesh. Pada topologi peer-to-peer, memiliki kemandirian antara pair di dalamnya bersifat full connection, sedangkan pada topologi mesh, tidak semua bersifat full connection, terdapat partial connection juga di dalamnya. Kelebihan topologi peer-to-peer. Topologi peer-to-peer bersifat lebih independen atau bebas di mana setiap komputer di dalamnya dapat bertindak sendiri tanpa harus ketergantungan kepada komputer server maupun perangkat penghubung jaringan. Sesuai dengan poin 1 di atas, maka setiap klien atau peer pada topologi peer-to-peer dapat saling membarui file dan menerima file sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Topologi peer-to-peer relatif lebih mudah diimplementasikan dengan adanya dukungan sejumlah perangkat keras dan perangkat lunak masa kini, termasuk juga pada sistem operasi. Pada topologi peer-to-peer, biaya relatif lebih mudah karena tidak diperlukan adanya komputer server maupun perangkat penghubung jaringan atau switch atau hub. Topologi peer-to-peer tidak memberatkan komputer lainnya sebab sebuah komputer menyebarkan sendiri file miliknya untuk dapat digunakan bersama-sama oleh komputer lainnya. Kekurangan topologi peer-to-peer. Beberapa kekurangan pada topologi peer-to-peer yaitu keamanan data dan sistem relatif kurang pada topologi peer-to-peer, sebab setiap komputer memiliki pengaturan keamanan dan tingkat keamanan yang berbeda. Bagi pengguna jaringan tidak memiliki pengetahuan teknis jaringan komputer bermanfaat implementasi topologi peer-to-peer, disarankan untuk tidak dipakai. Topologi ring. Kelebihan topologi ring, dengan melihat bentuk topologinya, maka dalam disimpulkan bahwa topologi ring relatif lebih hemat biayanya untuk implementasikan, misalkan untuk penyediaan kabel jaringan atau router, switch, hub, dan lain-lain. Kekurangan topologi ring. Topologi ring memerlukan teknis yang memiliki kemampuan dan pemahaman terhadap jaringan komputer dan konfigurasinya dengan baik, sebab topologi ring memerlukan konfigurasi yang relatif dan tinggi. Topologi ring memerlukan ketelitian tinggi di dalamnya implementasinya, sebab memiliki kepekaan tinggi terhadap adanya kesalahan di dalam konfigurasi maupun implementasi. Sifat scalable dari jaringan komputer tidak didukung penuh oleh topologi ring dilihat dari sulitnya mengembangkan jaringan dengan topologi ring ke dalam skala jaringan yang lebih besar. Topologi tree merupakan salah satu topologi yang juga paling banyak diterapkan di dalam jaringan komputer dengan bentuk geometri menyerupai pohon atau tree. Kelebihan topologi tree. Topologi tree memenuhi salah satu sifat syarat pada jaringan komputer yaitu scalability, yang berarti kita dapat menyelesaikan jaringan komputer sesuai dengan keperluan dan kondisi dan manfaat topologi tree ini. Topologi tree sangat banyak diterapkan di beragam tempat karena bersifat scalability dan lebih andal,
Selain itu, sesuai poin 1 di atas, maka topologi tree yang mendukung jaringan skala besar hingga skala kecil. Topologi tree merupakan pemakaian dari topologi star, di mana kita dapat dengan mudah menambahkan lagi komputer. Kekurangan topologi tree. Pada topologi tree, potensi untuk terjadinya collision atau tabrakan paket data sangat besar. Topologi tree memerlukan usaha yang besar untuk melakukan perawatan dan perbaikan. Pada skala jaringan terbesar, topologi tree memerlukan perancangan yang matang untuk mengimplementasikannya dalam hal penyediaan jumlah kabel jaringan, lokasi setiap komputer, dan lain-lain. Pada topologi tree, apabila salah satu komputer sentral ataupun komputer root mengalami gangguan, maka komputer-komputer yang di bawahnya akan ikut terganggu. Topologi adalah salah satu jenis topologi pada jaringan komputer yang menghubungkan semua komputer secara penuh atau fairly connection. Topologi MIS merupakan topologi yang paling kompleks dibandingkan banyak digunakan pada penyedia layanan akses internet atau ISP atau Internet Service Provider. Sebab topologi MIS mampu menjaga agar kerusakan atau gangguan yang terjadi pada salah satu komputer tidak mempengaruhi komputer lain atau jaringan secara keseluruhan. Topologi MIS terdiri dari dua jenis topologi. Topologi MIS fairly connection memiliki ciri utama di mana semua komputer dalamnya saling terhubung satu sama lain secara penuh. Topologi MIS partial connection memiliki ciri utama di mana tidak semua komputer di dalamnya saling terhubung satu sama lain atau partial. Kelebihan topologi MIS. Topologi MIS mempercepat adanya deteksi terhadap adanya kesalahan dan gangguan pada jaringan komputer tanpa mengganggu komputer lainnya ataupun jaringan komputer itu sendiri. Topologi MIS mampu membantu meningkatkan keamanan data yang dipertukarkan dalam jaringan komputer, termasuk juga privasi di dalamnya. Topologi MIS aman dari impas gangguan dan komputer lainnya sehingga mampu menjaga produktivitas dan layanan pada jaringan komputer. Kerusakan pada beberapa komputer di dalam jaringan tidak mempengaruhi komputer lainnya atau jaringan secara umum. Kekurangan topologi MIS memerlukan tenaga ahli bidang jaringan komputer sebab proses instalasi dan konfigurasinya memerlukan kemampuan yang lebih tinggi dibandingkan topologi sederhana lainnya, misalkan topologi bus. Topologi MIS memerlukan biaya besar untuk menyedia perangkat keras penghubung pada jaringan komputer, misalnya saja kabel jaringan router, switch, hub, wireless, dan lain-lain. Jaringan komputer berdasarkan jangkauan geografis. Berdasarkan cakupan lokasi geografis, jaringan komputer dapat diklasifikasikan menjadi empat kelompok tersebut meliputi LAN, Local Area Network, MAN, Metropolitan Area Network, WAN, Wide Area Network, dan Internet. LAN, Local Area Network, merupakan jaringan komputer terkecil untuk pemakaian pribadi. LAN memiliki skala jangkauan mencakup 1 km hingga 10 km dalam bentuk koneksi kabel atau wireless nirkabel maupun kombinasi keduanya. Jaringan komputer berdasarkan jangkauan geografis. MAN Metropolitan Area Network merupakan jaringan komputer yang mencakup area dan luas yang lebih besar dibandingkan LAN. MAN memiliki jarak jangkauan antara 10 km hingga 50 km. Wilayah jangkauan MAN yang mencakup sebuah wilayah kota yang di dalamnya terdapat banyak gedung dan pemukiman. Jaringan komputer berdasarkan jangkauan geografis. One Wide Area Network merupakan jaringan komputer yang lebih luas dari MAN yang cakupan area seluas sebuah negara benua. WAN terdiri dari 2 atau lebih MAN yang di dalamnya. Internet atau jaringan komputer berdasarkan jangkauan geografis. Internet atau Interconnection Network, keterhubungan antara jaringan merupakan jaringan komputer yang terluas dengan cakupan seluruh planet bumi ini. Internet menghubungkan semua WAN, MAN, dan LAN. Terima kasih, referensi.